Turunnya di Linggarjati, nggak taunya turunnya di Gunung Putri gitu Nong, bisa Nong ya? Betul, begitu dari Linggarjati turun di Gunung Putri, naiknya dari Bambangan. Nggak jelas. Udah ngopi belum sih? Belum, biasa aja, error. Males gua, kopi dulu dong. Iya. Pajar dari ini Ganong, kita berdua adalah Pajar dan Ganong. FNG. Yo, balik lagi sama kita berdua, Pajar dan Ganong. Aduh, mau ngapain dong? Lu pakai apaan itu dong? Kepala sakit. Kepala sakit ya? Kepala nih puyeng. Iya. Biasa lah, akibat perekonomian kayaknya nih puyeng. Nah, jadi ada si pemotretan aja. Oh gitu, iya. Iklan. Endorse ya. Nah kalau itu kayaknya itu ada model-modelnya tuh Dong ya. Banyak ini model-model ini. Kain tenun ya namanya. Iya, ini dapat dari mana ya? Dari Kalimantan. Iya. Keren nggak? Keren dong, hari itu keren. Kalau gue itu sebenarnya nggak ganteng, tapi keren. Oh gitu ya. Ya. Ini Dong, gue kan bingung Dong nih ya. Kenapa tuh? Kayaknya tuh di medsos gue lihat setiap gue searching Instagram, Instagram. Emang lu IG punya? ya? Punya lah gue, Oh. gila. Gue kan kekinian juga. Instagram ada. tuh, iya. Gue scroll kadang-kadang gue ngeliat berita ada pendaki hilang, ada yang kena mountain sickness ya, sakit di gunung gitu. Ada penyakitnya di gunung. Nyasar gitu. Nah itu menurut lu gimana sih Nong? Lu kan emang aktif nih dalam organisasi berkegiatan di alam bebas. Nah itu lu ada nggak sih dapat materi-materi kayak gitu? Terus bagaimana cara mengatasinya? Nah ketika lu hilang di gunung tuh apa yang harus lu lakuin Nong? Jangan, kalau hilang di gunung pulang lah, ngapain? Hilang di gunung, nggak mau lah. Pokoknya di gunung Insya Allah atau ya harusnya pulang dengan selamat Ya, gitu. Iya. Memang nggak mau, nggak mau. Gini Jar, Ya. naik gunung itu hilang atau tersesat itu ada sebab dan akibat. Oh, iya. Kenapa dia bisa hilang atau tersesat lah? Lapar kali, cari makan. Enggak. Nah, lapar mah dia bawa logistik lah. Tapi bener juga, bener. Bisa juga. Bisa. Maksudnya tuh naik gunung jangan cuma ngandelin logistik yang kita bawa bareng-bareng. Oh. Kita itu juga bawa logistik pribadi ya, walaupun sedikit itu kita harus bawa lah. Oh gitu. Jadi kita nggak berpatokan dengan logistik yang ada. Logistik kelompok lah ibaratnya. Ya, logistik kelompok bisa. Yang pertama nih yang harus diketahui, jangan pisah dari rombongan ya. Oh gitu. Kalau bisa gua kebelet kencing atau buang air besar, BAB gitu. Ya pasti ditungguin lah. Ditungguin ya? Iya. Pokoknya jangan sampai pisah dari rombongan. Pisah nggak apa-apa, yang penting masih kelihatan mata atau nggak jauh lah jaraknya. Ada jarak tertentu lah ya dari. Iya, nggak juga kita harus gandengan. Mesra banget ya. Melatih lagi. Iya lagi. Amit. Oh jadi pertama jangan sampai pisah dari rombongan. Bisa, itu yang Bisa, pertama. ya. Bareng aja. Bareng ya. Barengnya bukan yang tikuk-tikuk Iya. ya. Masa laki melaki gitu. Bisa dari rombongan. Yang kedua, nggak boleh egois. Maksudnya tuh kondisinya gini nih, nggak boleh egois. Ada dua jalan, kanan atau kiri. Misalnya ketemu nih jalur yang kayak gitu kan. Oh iya, emang sering banget kecoh tuh Nong, tuh kalau kayak gitu. Iya. Mendaki biasanya. Gak usah berantem berpisah di situ. Kita cari jalan keluar bareng. Ya. Takutnya sama-sama egois, yang ini ke sono, yang saat yang rombongan ini hilang. Oh iya. Nah, rombongan ini bener gitu kan. Jadi repot lagi kan. Aturannya turunnya di Linggarjati, nggak taunya turunnya di Gunung Putri gitu Nong, bisa Nong ya? Betul, begitu dari Linggarjati turun di Gunung Putri, naiknya dari Bambangan. Nggak jelas. Udah ngopi belum sih? Belum, biasa aja, error. Males gua, kopi dulu dong. Iya.
betul di kopi ya. Nggak nyambung. Kalau lu ngomong serius ngasih tahu, kan lupa lagi, nanya lagi. Jadi tuh memang manajemen kita dalam tim tuh harus benar-benar matang tuh Nong ya, nggak boleh kita egois. Iya, nah gini juga nih Jar nih, kan namanya pendaki ya, orang naik gunung nih, pasti atau harus punya tim, kelompok gitu kan. Iya. Misalnya di kelompok lu Jar, komunitas pendaki apa gitu ya? Ya pendaki Pajar, pendaki Bloso misalnya. Naik Bloso lah. Naik gunung aja nggak bawa alat SB apa, nggak bawa pertama-tama kan. Iya. Cara pendaki Bloso lah, misalnya aja ini mah. Bloso ini apa sih Nong? Ikan deh ya? Bukan, ada singkatannya. Ada singkatannya juga. Blow on Songong. Ya. Bloso, misalnya pendaki Bloso. Pendaki Bloso misalnya ada 10 orang nih. Dia ceritanya mau jalan ke Rinjani atau ke Salak, terserah lah jalan kemana. Gak bakalan nih, susah nih pasti nemuin waktu yang bisa bareng-bareng, apalagi jalan jauh ya. Iya betul. Berarti misalnya lu jalan berempat, 6 orang di sini dong. Iya. Dari yang 4 orang ini infoin ke 6 orang. Maksudnya lu start dari Jakarta hari apa, jam berapa, lu lewat jalur mana, lu turun lewat mana, lu sampai ngecamp lu harus cerita ke mereka. Ke kelompok gua tuh, pendaki Bloso. Iya. Jadi 4 orang jalani dari pendaki Bloso. Nah tim yang lainnya harus kita kabarin yang dia ada di. Iya, jadi amit-amit ya. Suatu saat nanti kalau seandainya lu tersesat dan lu lama nggak turun-turun ya kan, kita di Jakarta bisa estimasi nih. Misalnya lu day 3, day 1, day 2 lu udah di jalan ya kan, lu trekking day 3 ya kan. Hari ketiga lu jalan trekking, lu mau ngecamp misalnya ke Rinjani nih, lu mau hari ketiga itu lu ngomong sama temen lu, gua mau ngecamp langsung ke Lawangan Sembalun misalnya, ya kan, Lawangan Sembalun malam pertama, malam kedua misalnya lu camp Sagarana, malam ketiga lu ngecamp di Pelawang Senaru misalnya, berarti 4 hari 3 malam ya. Di 4 hari ini, misalnya lu belum ada kabar nih ke Jakarta, hari keempat nih, oh mungkin masih ngeres di jalur Senaru, pas turun, mungkin ya kan. Hari kelima ke-6 nggak ada kabar, otomatis udah mulai panik tuh. Yang di Jakarta. Di Jakarta. Tapi setidaknya lu tahu, yang di Jakarta ini tahu lu jalan, maksudnya tuh harusnya lu hari tanggal 16 lah, misalnya tanggal 16 tuh harusnya udah ada kabar. Tapi di 17-18 belum ada kabar, berarti ada something ya kan? Iya betul. Udah connect tuh lu tuh. Kalau seandainya dia nggak cerita sama lu, dia nggak bakal tahu. Bener nggak? Iya juga. Dia nggak cerita ke lu nih kalau lu mau jalan, dia nggak bakalan nggak hirauin. Lu turun tanggal berapa, ngabarin tanggal berapa. Seperti itu contohnya. Bahkan sampai sekarang pun, gua kalau jalan naik gunung, gua infoin, kalau sekarang gua udah nikah ya, gua infoin ke istri gua kalau gua jalan itu misalnya ke Gunung Gede misalnya 2 hari 1 malam, nanti di hari kedua malam paling lambat gua bisa kabarin lu gitu. Oh gitu. Sampai base camp pun kabarin. Tetap udah sampai base camp nih, mau naik nih, misalnya masih ada sinyal gitu kan, mau kabarin gua mau naik ya udah. Jadi di Jakarta itu bisa memprediksi lu tuh ada kabar tanggal berapa. Berarti kalau naik gunung tuh nggak bisa kita galau ya, lagi kusut, keadaan galau karena cinta. Kalau bisa sih jangan lah, takutnya nanti jadi human error, gitu doang. Jadi kan malah ngerepotin ke semuanya kan. Iya betul. Nyariin dulu. Terutama keluarga yang di rumah ya. Keluarga, terus tim SAR, rescue, nyariin dulu. Jadi itu pertama yang buat kita biar nggak hilang di gunung. Jangan bisa rombongan. Kedua lu harus infoin ke keluarga. Ya, ketiga jangan egois lah ya. Jangan egois. Pokoknya buat pemilihan jalur itu. Cuman tadi gua aja sharing ya, bukan itu standarnya pendaki. Itu enggak, sharing aja nih dari gua. Gua kalau apa yang lu dapat dari kemarin ya? Ya, selama gua jalan lah. Iya. Ketika lu naik, lu harus bawa survival kit. Oh, itu wajib tuh survival kit. Wajib. Apa aja tuh dong biasanya kalau survival kit? Ya kayak tali atau benang kayak gitu kan, kompas. Iya. Nah yang tadi tuh yang gue bilang logistik pribadi tuh, itu sebenarnya kepake suatu saat nanti amit-amit ya,
lu bisa dari rombongan, lu nyasar, jadi lu bisa manajemen nih, logistik gua bisa bertahan berapa hari. Oh gitu. Ya, masuk nih misalnya, amit-amit nih ya, jangan lu lah, gua ngeri. Beneran lagi ya. Misalnya ada orang namanya A, misalnya si A ini hilang nih, pokoknya hilang deh, udah hilang deh, dia kemana, naik kemana, pokoknya temennya nggak tahu kemana juga kan, temennya nyari segala macem. Sikap si A yang harus dilakuin tuh, yang pertama harus tenang. Oh gitu. Tenangin diri dulu nih, enjoy. Ini saat survive di hutan nih ya, saat ketika gua hilang di hutan. Ya. Lu harus tenangin diri lu, yang pertama itu bener, harus tenang. Emang naik gunung tuh nggak apa ya, maksudnya nggak cuma di waktu hilang lu harus tenang. Naik gunung tuh lu harus tenang terus, enjoy gitu kan. Lu tenangin diri, berdoa. Itu mah udah paling itu udah pasti nyebut mulu ya kan. Gue di mana. Nah, terus selanjutnya itu lu cek yang tadi gue bilang, perbekalan logistik pribadi itu. Iya, logistik lu itu bertahan kira-kira berapa hari? Ya kan? Manajemen kita tuh ya. Ya. Peralatan survive. Yang ketiga, cek nih, lu bawa peralatan survive-nya apa nih? Iya. Misalnya kan tadi kan kayak logistik, udah nih cukup berapa hari. Survive itu alatnya kayak kompas, tali, benang atau segala macam lah, sampai ATK itu juga alat survive. Oh, ATK juga termasuk dia ya? ATK-nya itu apaan itu, Tom? Kertas, pulpen atau alat tulis. Oh, itu termasuk juga alat survive? Termasuk. Terus plastik. Udah dicek nih semua nih, komplit dari segi alat sama logistik. Lu nya udah tenang, lu nya udah berdoa, baru lu pikirin nih. Tali itu tali apa? Tali tambang? Tali tambang mau kegedean. Lu mau nyari, kan mau lomba 17-an mau buat tali tambang. Buat barang yang berat naik gunung buat tali tambang. Dari tali apa nih? Ya bisa benang jahit bisa. Oh, benang jahit bisa itu. Tapi yang bagus sih benang jahit, jadi sama satu paket alat jahitnya. Oh, itu buat gua ngejahit. Enggak. Misalnya nih, tas lu atau temen lu nih yang putus, kan bisa lu bisa ngejahit dulu. Oh iya. Kan kita nggak tahu. Jadiannya gimana kan, hutan kan? Iya. Yang penting kita udah siap. Alat semua udah kelar nih, komplit nih. Tentuin, lu mau dicari apa nyari? Oh itu. Jadi gua harus manajemen dulu nih. Diri gua kuatnya dicari atau mencari. Ya itu sih feeling sih, kalau gua sih ke feeling. Jadi gua feelingnya apa nih? Gua dicari apa nyari? Sedangkan kita juga harus lihat perbekalan logistik. Oh gitu. Logistik kita cukup berapa hari kalau seandainya kita nunggu dicari gitu loh. Tapi kebanyakan survivor itu lebih baik nyari ya. Nah ini langkah-langkahnya seperti apa nih Nong nih? Kalau pertama nih kita mulai dengan, kalau gue nih pengen, ya udahlah gue pengen dicari aja nih. Nah itu langkah-langkahnya kayak gimana tuh Nong? Kalau lu pengen dicari, kalau lu pengen dicari, berarti lu harus manajemen logistik dan cari tumbuhan makanan yang bisa dimakan, botanik praktis atau zoologi praktis, yang biasa disebut anak-anak survival itu loh. Iya. Dicari buat tambah-tambahan sambil nunggu tim SAR datang. Jangan lupa bikin perapian. Iya, jadi suatu saat nanti tim SAR udah mendekati area lu, dia tahu nih malam kan namanya SAR itu kan, misalnya kan ada kondisi malam, ada kondisi siang, tergantung sikon. Misalnya keadaan malam, kelihatan kan lo kalau udah deket-deket mah pasti udah api nih. Udah pasti ketemu ya kan. Nah kalau posisi lu mau nyari jalan, gua mau nyari keluar. Nah, sebisa mungkin lu balik lagi dari arah yang lu datang. Oh gitu. Kalau lu lupa dari arah itu, ya udah lu cari lagi nih, mau ke atas atau mau ke bawah. Namanya gunung kan ngerucut nih. Ya kan. Kalau seandainya ke atas, kemungkinan besar lu bakalan ketemu sama pendaki lain yang tujuannya ke puncak. Tapi kalau ke bawah, ya itu gimana ya? Walau walam juga sih. Jadi antara ketemu atau lu ke jalur beda gitu. Iya, ya syukur-syukur ketemu sama yang nyari lu. Ya kan? Tapi kalau seandainya nyari jalan,
udah malam berhenti. Sama kayak kita trekking, udah malam harus berhenti karena kan pandangan lagi kan, kembali ke pandangan kan. Pandangan tuh terbatas. Jangan lupa di mana lu berjalan, yang tadi ATK nih, fungsi nih, berfungsi nih ketika lu nyari jalan. Lu tulis di kertas, lu ke arah mana, terus kan tadi ada plastik kan, plastik bawa kan, bungkus plastik ikat di pohon. Iya, biar gak hujanan tuh dong ya. Biar nggak hancur. Terus kalau seandainya lu udah jauh dari situ, ada yang rescue lu datang lewat situ ngeliat, oh si A kesini gitu, bukan si Pajar ya. Tapi gak sampai gua. Kan si A ya, si A. Gua kadang-kadang keceplosan si A mulu, si Pajar mulu. Iya. Si A. Akhirnya ya udahlah, pasti kalau seandainya udah kelihatan tuh jejak-jejak, oh ini nih si A jalan ke sana, misalnya lu tulis jalan kemana gitu kan. Jalan melupakan mantan. Kayaknya ada kenangan dulu sama mantan. Jangan lah. Udah tuh dong berarti. Udah nggak ada lagi untuk. Pokoknya nyari jalan ke atas atau ke bawah itu pilihan lu, terus sesuai feeling lu. Dan kalau seandainya lu nekat, emang diwajibin sih kalau seandainya kita udah hilang gitu, misalnya udah kehilangan arah di hutan, cari tempat yang tinggi. Iya, entah lu mau manjat pohon, entah lu mau naikin punggungan, yang setidaknya lu bisa nggapai lah. Kan karena kalau dari atas kan kelihatan ya kan. Iya, betul. No, ada kan. Atas dulu di sana gitu, misalnya lu naik pohon nih, lu beraniin misalnya naik pohon, lihat di atas posisinya mana nih enak nih, gue turun apa naik nih. Kalau seandainya mesti jauh ke atas, ke bawah lebih dekat, otomatis mendingan ke bawah gitu kan, gitu. Ya, siap. Kompas juga tuh. Kompas ya. Iya, buat nyari arahnya. Tapi kalau untuk baca kompas itu gimana dong? Ada trik lagi atau emang ada pelajaran lagi nggak sih untuk baca kompas? Kalau untuk sekedar baca utara, barat, selatan, itu mah kita begini aja bisa. Dan harus tempatnya rata ya. Oh gitu. Kalau miring dia nggak bakalan ini loh, maksudnya tuh kalau miring itu nggak bakal akurat. Ya. Ya, tapi kalau seandainya rata, insya Allah akurat. Tapi kalau kompas itu maksudnya petunjuknya utara itu udah pasti ke puncak atau gimana sih biasanya? Sebenarnya gunung itu rata-rata utaranya itu puncak. Oh, utaranya udah pasti puncak itu. Iya. Cuman kita nggak bisa ngejudge semua gunung utaranya di puncak gitu loh. Tapi kebanyakan arah utara puncak. Gitu. Berarti udah selesai nih ya untuk survive sama cara kita supaya tidak hilang di hutan. Kalau dari gue sih sharingnya itu aja sih yang gue punya gitu loh. Tapi bisa mungkin sih dari hal yang tadi pertama biar nggak hilang gitu loh. Maksudnya biar nggak tersesat lah. Kalau hilang kayaknya serem banget ya. Biar nggak tersesat lah gitu. Kalau masalah mistik atau goib, gue nggak tahu dah. Angkat tangan dah kalau kayak gitu. Kayaknya Bang Pajar lebih ngerti. Aduh, saya emang nggak ngerti apa-apa Mas Wahyu. Udah nih teman-teman ya, pokoknya kalau teman-teman punya pendapat lain atau teman-teman punya pengalaman lain, bisa di-share aja di komen. Kita bisa bareng-bareng kita sharing. Nanti kita juga bisa ketemu bareng, bikin video bareng di sini. Ya udah ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.